Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel aku. Oh ya, sebentar lagi kita mau merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi aku mau bikin kue lebaran. Kue ini sangat simple. Kalian juga bisa mempraktekkannya di rumah untuk jadikan ini kue lebaran kalian. Ini adalah kue telur gabus keju. Dan anak-anak biasanya sangat suka karena ini emang gurih untuk dicemil ya, apalagi anak-anak yang doyan ngemil pasti sangat suka. Kalian bisa tonton video ini untuk mengetahui resep dan cara pembuatannya, tapi kalian jangan skip video ini agar nggak kelewatan bahan dan cara pembuatannya. Oke guys, yuk kita mulai pembuatannya. Jadi ini bahan-bahannya ya. Ini ada tepung tapioka merek Cap Tani. Ini takarannya setengah kilo. Kemudian ada telur 5 butir. Ini kuning dan putihnya ya. Ini keju batangan yang udah aku parut. Oh ya, kalau aku makainya yang merek Kraft. Kalian boleh pakai merek apa aja ya, sesuai selera aja. Dan jangan lupa diparut. Ini juga takaran yang 200 gram atau yang batangan kecil. Lalu ada sejumput garam. Garamnya nggak usah banyak-banyak karena udah ada asin dari kejunya ya. Tapi itu tergantung keju yang kalian pakai juga. Pertama-tama siapkan wadah yang lebih besar. Lalu tuangkan telur ke dalam wadah tersebut. Karena telur ini mau kita mix hingga setengah mengembang ya. Jadi cukup segini dulu kembangnya. Kemudian kita tambahkan parutan keju ke dalam adonan telur dan juga garam ya guys. Kemudian ini kita mix lagi sampai tercampur rata. Bismillah. Sampai segini aja udah cukup. Berikutnya tambahkan tepung sedikit demi sedikit. Aku tambahkan 2 sendok aja dulu ya. Lalu kita aduk hingga rata ya guys. Setelah itu tambahkan lagi tepungnya dan aduk hingga rata. Lakukan ini hingga tepung habis ya. Adonannya udah mulai tercampur rata dan mulai kalis. Udah susah ya kalau pakai alat, jadi aku pakai tangan aja. Tapi pastikan dulu kalian mencuci tangan dengan bersih. Jadi ini udah bisa kita bentuk. Tunggu ya, aku bakal bentuk ini. Oke guys, jadi sebelum kita ngebentuk adonannya itu, kita siapin wajan, langsung diisi dengan minyak goreng ya. Tapi ini masih dalam kondisi dingin. Setelah itu baru kita bentuk. Oh ya, kita ambil adonannya sedikit aja ya. Kemudian kita bentuk. Langsung cemplungkan ke dalam minyaknya. Lakukan terus kayak gini. Jangan langsung semuanya, karena nanti nggak bakal muat ya di wajannya. Jadi lakukan hingga penuh wajan aja. Oke guys, jadi segini aja dulu udah cukup ya, karena nanti itu dia akan ngembang. Kalau terlalu banyak nanti dia nggak akan ngembang dan hasilnya itu jadi jelek. Jadi cukup segini aja dulu ya. Yuk kita goreng. Oke guys, jadi ini udah aku goreng ya. Kita menggunakan api kecil aja ya guys. Dan ini jangan diaduk-aduk, kita tunggu aja
kalau sudah mulai mengembang seperti ini, udah bisa kita pisahkan. Ini harus kita aduk-aduk terus biar nggak gosong ya guys. Jadi pastikan juga api kalian hanya kecil, karena kalau dari awal dia langsung kena minyak panas, itu dia nggak akan bisa ngembang seperti ini. Jadi hasilnya tuh nggak bagus. Jadi ini udah bisa diangkat ya guys. Sebelum itu apinya udah dikecilkan lagi. Ya, ini ya, kita tiriskan. Oke guys, ini aku udah nyiapin wajan yang kedua. Jadi wajan yang pertama tadi dan minyak goreng yang tadi itu nggak bisa kita gunakan langsung, karena dia nggak boleh langsung di minyak yang panas dan wadah panas. Jadi harus menggunakan wajan yang kedua. Jadi ini wajannya masih dingin dan minyaknya juga masih dingin. Karena kalau dia langsung di wajan yang panas atau minyak goreng yang panas yang pertama tadi, itu dia nggak akan ngembang. Makanya prosesnya harus dimulai dari wajan dan minyak yang dingin, dan apinya masih sama, cukup kecil aja. Ini udah mulai ngembang, udah mulai bisa kita aduk, tapi kita ambil dari tepi-tepinya dulu biar dia terpisah dan ngembangnya lebih maksimal, lebih bagus. Nah, kalian bisa lihat saat dia udah dipisah-pisah gini, dia bakal lebih ngembang lagi dan lebih bagus lagi. Jadi bikin ini emang harus sabar ya, dari mulai membentuknya, menggorengnya, itu demi hasil yang maksimal. Nah, lakukan terus secara perlahan. Oke guys, jadi kuenya udah siap. Parah nih, lumayan kan toples ini cukup banyak dari tepung setengah kilo. Terus kita lihat hasilnya. Jadi tadi itu ada ukurannya yang kebesaran sehingga menjadi seperti ini. Wow, besar kan? Jadi dia itu bakal ngembang. Makanya tadi aku bilang di wajannya jangan terlalu banyak biar dia bisa ngembang maksimal. Nih kayak gini, nih besar-besar. Tapi ada juga sih yang kecil karena emang pas membentuknya tadi juga kecil. Jadi kalian gak bakal rugi bikin ini, karena dengan setengah kilo aja hasilnya sudah sebanyak ini. Ini bisa untuk berapa toples ya? Jadi jangan lupa untuk mencoba di rumah untuk kue lebaran kalian. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.